Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahra Latif Firdaus dari kelas MN23M dengan nomor NIM 20230080134. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perusahaan PT Sinar Sosro dengan menggunakan pendekatan spiral innovation, yaitu untuk mata kuliah manajemen perubahan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sursojo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer nomor 28, Kelurahan Medan, Satria, Bekasi. Pada tahun 1940, keluarga Sosrojo memulai usahanya di kota Slawi, Jawa Tengah, dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Nah, akhirnya, secara tidak sengaja, ditemukanlah ide untuk membuat teh yang telah diseduh dan dikemas dalam kedakas kecap atau limun yang sudah dibersihkan. Nah, pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink di dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sosro. Nama tersebutlah diambil dari nama teh seduh teh cap botol dan nama keluarga pendiri, yaitu Sosodrojo. Nah, kemudian analisis kebutuhan pasar dengan identifikasi kebutuhan pengguna. Yang pertama yaitu kebutuhan akan minuman sehat dan alami, yang dimana kebanyakan orang itu membutuhkan minuman yang sehat dan juga tanpa bahan pengawet. Kemudian yang kedua adalah permintaan untuk produk yang ramah lingkungan yang menggunakan kemasan berkelanjutan. Nah, teh botol Sosro sendiri juga sudah menggunakan gelas kaca yang mana itu menghemat tingkat kemasan atau tingkat sampah. Kemudian tren gaya hidup yang sehat mendorong pilihan minuman rendah gula dan organik. Nah, botol Sosro juga sudah tersedia yang less sugar atau yang no sugar, itu yang asli tehnya. Kemudian kolaborasi multi stakeholder, yang mana kolaborasi ini yaitu membutuhkan kontribusi atau pemangku kepentingan. Yang pertamanya itu pasti dari pelanggan. Nah, itu pelanggan dengan melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan rasa, kesehatan, dan juga proses. Jadi melakukan survei dengan mengidentifikasi 3 komponen tersebut. Yang pertama rasa, kesehatan, dan juga kemasan. Untuk rasa sudah pasti sesuai dengan SOP, dan tingkat kesehatan itu sudah tidak menggunakan bahan pengawet, dan kemasan juga yang ramah lingkungan. Kemudian mitra bisnis. Nah, di mitra bisnis ini PT Sinar Sosro memiliki kerjasama dengan petani teh organik dan juga pemasok bahan kemasan ramah lingkungan, misalnya seperti petani teh dan juga pemasok bahan, misalnya pengrajin kaca beling. Kemudian yang terakhir yaitu ada regulator, itu memastikan kepaduan terhadap peraturan terkait pelabelan, kandungan gizi, dan bahan kemasan. Itu sudah pasti SNI. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian siklus inovasi. Nah, tahapannya yang pertama yaitu adalah ideasi, yaitu menggali ide inovasi melalui forum pelanggan dan juga analisis tren global. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan, itu dengan pembuatan prototipe atau varian baru seperti teh rendah gula dan botol ramah lingkungan. Nah, untuk pengembangan sendiri itu sudah terjadi ya, seperti yang less sugar itu sudah, dan tinggal yang botol ramah lingkungan. Nah, itu agak sulit karena kebanyakan kita pengen yang praktis. Kemudian pengujian. Nah, uji rasa, uji ketahanan kemasan pada sampel pelanggan, misalnya uji rasa apakah rasanya sudah pas atau belum, dan juga ketahanan kemasan.
Misalnya apakah disimpan di tempat panas, apakah kemasan tersebut akan broken atau rusak, dan bagaimana gitu. Kemudian selanjutnya ada dengan peningkatan, yaitu menyempurnakan produk uh, sebelum peluncuran. Itu karena sangat penting. Itu risiko inovasi. Nah, untuk analisis risiko inovasi ini, yang pertama yaitu tingginya pengembangan dan implementasi teknologi baru. Jadi tingkat biayanya itu sangat tinggi karena untuk implementasi teknologi baru. Kemudian yang kedua yaitu ada potensi kegagalan dalam memenuhi preferensi pasar yang beragam. Nah, karena pada risiko inovasi ini potensi kegagalan itu banyak sekali karena misalnya faktor dari pesaing, kompetitor yang harga lebih murah, dan yang lain-lain. Kemudian risiko rantai pasokan bahan baku organik yang terbatas. Nah ini misalnya kebutuhan dari teh itu sedang turun dan juga tingkat panennya itu sedang tidak baik-baik saja. Kemudian iterasi produk atau jasa. Nah, dengan aktivitas prototype dan feedback loop, yang pertama dari prototype itu menunjukkan antusiasme awal dari segmen pelanggan muda dan konsumen peduli lingkungan. Dan untuk feedback loopnya yaitu membantu tim pembangunan untuk memperbaiki desain kemasan dan variasi rasa. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari Spiral Innovation itu yang pertama, kelebihannya yaitu pendekatan iteratif. Nah, jadi memastikan produk akhir yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dan yang kedua yaitu kolaborasi multi stakeholder, yaitu memperkuat fondasi inovasi yang baru berkelanjutan. Dan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, proses inovasi ini membutuhkan waktu panjang dan juga dana yang besar. Dan juga yang kedua yaitu risiko kehilangan fokus pada produk inti selama pengembangan inovasi baru. Jadi kesimpulan dari analisis spiral innovation ini yaitu strategi ini dapat memperluas pangsa pasar itu dengan menarik segmen pelanggan baru dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan lama. Jadi ini yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.